judul awalnya Maharisi. Judul awalnya Maharisi. Ya. Seksi Sedi itu. Karena dianggap terlalu frontal, itu jadi seksi Sedi. Oh, judul awalnya Maharisi. Karena dianggap frontal, maka kemudian diganti Seksi Sedi. Padepokan itu masih ada sampai sekarang? Oh, alirannya Maharisi Mahesh Yogi masih ada. Iya, masih. Ada penerusnya gitu? Ada penerusnya. Dan cerita-cerita seperti itu kan bisa menjadi bahan sebagai pembenaran. Ya kan, pembenarannya itu ketika orang mengaku bahwa dia sudah mencapai satu tingkat spiritual tertentu, kemudian dia bisa melakukan seks sama siapa saja gitu. Iya. Ini kok memang ini ada kaitannya antara seks ini dengan jebakan yang bersifat duniawi ya, kekuasaan. Kisah Ken Arok juga bermula dari itu, Pak. Iya. Kalau kita melihat dari seksnya ya. Seksnya. Karena kan wahyu cemlorot yang dilihat Ken Arok itu kan dari betisnya Ken Dedes gitu. Di antara. Iya. Glowing gitu kan. Kalau sekarang kan karena glowing kan. Jangan-jangan ngepit center dia. Tapi kan menarik Pak Ben. Menariknya adalah kita bisa mengkerucutkan bahwa ternyata sastra Jendro ini harus benar-benar kita pahami secara utuh. Ini secara utuh ini saya jadi ingat cerita tentang perjalanan Dewa Ruci. Itu juga membabar tentang sastra Jendro. Ya. Jadi ketika bertemu dengan Dewa Ruci, ada pesan-pesan yang disampaikan itu. Iya. Itu seperti apa, Pak? Nah, sebelum masuk ke sana, Pak Ben, karena sastra Jendro ini merupakan hal yang terdapat di mana-mana. Jadi ini kan karena istilah saja kan. Mungkin teman-teman mesti harus kita ingatkan kembali bahwa sastra Jendro ini kan istilah. Sastra itu adalah tulisan kan, atau serat. Bisa dikatakan sebagai firman. Nah, Jendro itu adalah ilahi. Ilahiyah. Iya, ilahiyah atau orang menyebut Tuhan atau sang penguasa. Jadi kalau ditulis sastra Jendro dalam bahasa Jawa, nah dalam bahasa Indonesia yang sederhana itu adalah firman Tuhan. Ekvivalen dengan kitab suci. Kalau kitab suci itu dianggap sebagai firman Tuhan, maka bisa dikatakan kitab suci itu sastra Jendro. Semua hal yang kemudian itu menjadi suratan semesta, suratan Tuhan, firman Tuhan itu bisa dikatakan sebagai sastra Jendro. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa sastra Jendro itu hanya satu ilmu khusus gitu kan itu. Milik orang tertentu, suku tertentu. Nah, ya. Makanya dimanapun ada ketika masing-masing, betul. Nah, ketika diartikan bahwa sastra itu adalah suratan, firman, nada, Jendro itu adalah Tuhan, ilahi, alam semesta, ya semua hal yang bisa menjadi sumber firman yang bersifat ilahi, dia kita sebut sebagai sastra Jendro. Tulisan-tulisan yang mengarahkan pembacanya untuk berbuat baik, berperilaku baik juga disebut sastra. Betul Pak Ben. Karena apa? Sastra Jendro hayu ningrat. Nah, itu hayu. Hayu itu kan ayu. Ayu, tentram, sejahtera, indah gitu kan. Hayu ningrat. Yang membuat indah kehidupan, yang membuat selaras kehidupan, yang membuat kehidupan itu aman damai gitu kan. Jadi sastra Jendro hayu ningrat. Sastra Jendro harus hayu ningrat. Jadi sastra Jendro atau firman Tuhan atau sastra suratan ilahi tadi harus bisa hayu ningrat. Menumbuhkan kedamaian, hayu ningrat, kebaikan, keindahan, dan harus bisa pangruwating diu. Ruwatan. Mengubah. Diu itu raksasa. Keangkara murkaan. Jadi mengubah keangkara murkaan menjadi kedamaian. Nah, jadi kalau Pak Ben tadi mengatakan untuk biasa siap apa saja kan, selama sesuatu itu pangruwating diu,
dan juga Hayuningrat, dia adalah Sasro Jendro. Jadi intinya kan, apa saja yang bisa menjadi Sasro Jendro? Ya, apa saja yang bisa menjadi Hayuningrat dan Pangruating Diu. Misalnya, ada orang yang memberi nasihat kepada anaknya. Dan nasihat itu adalah Hayuningrat Pangruating Diu. Nasihat itu adalah Sasro Jendro. Jadi tidak spesifik spesial untuk orang-orang dengan tingkat tertentu ya. Ya, atau mantra tertentu. Mantra Wah, tertentu. ya masing-masing daerah kan mungkin punya mantranya sendiri-sendiri. Alat pengatur pikiran tadi kan mantra. Itu tradisi Pak ya. Itu tradisi, budaya. Saya kira memang karena itu untuk menjaga ini Pak ya, menjaga kesakralan. Marwah. Marwah. Tradisi-tradisi itu memang harus mau nggak mau harus dipageri ya, dipageri. Supaya mungkin tidak tumbuh rasa menyepelekan. Betul, ya. Dan tumbuh agar orang itu tergerak untuk mencari. Iya. Artinya melakukan lelaku. Betul, ya. Nah, ini kan supaya kita kembali lagi memaknai tadi Pak Ben ya, bahwa apapun bisa menjadi Sasro Jendro selama dia bisa Hayuningrat dan Pangruating Diu. Selama sesuatu itu bisa merawat keselarasan Hayuningrat, bisa menjadikan keindahan, bisa menjadikan kedamaian, mengajak kepada sukacita, dan Pangruating Diu, mengubah keangkaran murkaan. Pangruata ya, Diu itu kan raksasa tadi kan, diruat Pangruating Diu. Nah, selama sesuatu itu mengajak kepada sukacita, kedamaian, keselarasan, dan mengubah keangkaran murkaan, maka dia adalah Sasro Jendro. Oke, nah ini saya jadi ingat Pak, merubah keangkaran murkaan menjadi Pangruating Diu, kebaikan, ya. Kebaikan, kedamaian. Ini ada kaitannya dengan salah satu tradisi juga ya Pak, tentang ada dua bahkan. Nanti kita kapan-kapan kita bedah tentang ini ya. Lagi, yaitu antara lain Caroko Walik dan Kolo Cokro. Ya. Kalau Caroko Walik mungkin akan kita teruskan karena berkaitan dengan Sasro Jendro yang umum ya. Oke. Karena umum Sasro Jendro itu adalah membaca Hono Caroko Walik. Jadi sebetulnya seperti apa tuh Caroko Walik itu? Nah, kita teruskan ke Dewa Ruci tadi dulu. Karena tadi Pak Ben sudah menyinggung ke Dewa Ruci, jadi kita habiskan ke Dewa Ruci. Karena betul, cerita Dewa Ruci ini salah satunya juga Sasro Jendro. Makanya di sini kan saya tulis kan Sangan Paranting Dumadi Sasro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Kenapa? Karena kalau kita memahami cerita Dewa Ruci ini, kita akan Hayuningrat Pangruating Diu. Kita akan bisa menyebar kebaikan, keselarasan, dan mengubah keangkaran murkaan. Jadi teman-teman yang belum membaca ini disarankan untuk membaca Pak ya, sebaiknya supaya Iya, karena lakon Dewa Ruci ini sendiri kan tidak semua dalang berani untuk membawakan. Ini kan lakon yang dianggap wingit. Hanya dalang yang dianggap sepuh ya. Sepuh dan menguasai makna-makna filosofis yang dalam yang kemudian dia berani mengangkat lakon Dewa Ruci ini. Dan ini kan juga lama Pak Ben saya tulis. Karena kan saya menggali dari satu sumber kan, serat. Pak Gung dulu puasa dulu. Puasa Pak Ben, bukan hanya 40 hari nih Pak Ben. Enggak makan. Wow, setahun lebih Pak Ben. Makan sehat. Makan sehat. Iya, karena waktu itu kan sekalian dalam rangka BMI. Berat badan ideal. Nah, itu kan cerita ini kan yang menulis adalah Yosodipuro Solo ya, yang mengeluarkan kitab awal tentang Dewa Ruci ini kan Solo. Ceritanya kan saat itu kan di Jogja itu kan masih ada kalau di sini itu mana ya yang jual buku-buku bekas? Kuitang ya, Senen ya. Ya, kalau Jogja itu dulu ada Pasar Sentir. Pasar Sentir kan di Sopeng. Sampingnya Sopeng itu. Nah, sekarang sudah pindah ke Kuncen semua. Nah, Pasar Sentir itu kan menjual barang-barang bekas. Bahkan dulu SMP itu saya nggak punya duit, pengen jajan, itu saya ngambil kaset punyanya Bapak, Pak Ben. Kaset pita itu. Dijual? Saya jual ke Pasar Sentir. Iya. Kalau saya bukan kaset Pak,
Saya kampak dulu. Jadi bagi teman-teman yang sejaman dengan kita dan ngalamin pasar sendir, itu pasti bertransaksi jual menjual saat kita nggak punya uang. Itu pasar loak. Jadi jual kaset gitu kan. Jadi kadang-kadang setelah kasetnya dijual, bapak itu nyari-nyari ini kasetnya mana. Kita pura-pura nggak tahu. Kayaknya kasetnya Lokananta. Zaman dulu kan Lokananta kan. Itu ada bapak itu koleksi tentang Kresna Duto. Wayang gitu kan. Itu sampai berapa? Banyak itu, sampai 12 seri atau apa gitu. Ki Hati Sugito. Iya, Hati Sugito ya. Tapi itu menarik loh, karena saya dengerin. Nah setelah saya dengerin, makanya menarik ini kalau dijual lagu ini gitu. Jadi ya, saya jual ke pasar sendir. Nah di sana juga ketika ada tumpukan buku-buku itu, saya menemukan Serat Dewa Ruci. Kecil mah udah lecek karena terbitan dari penerbitnya Solo. Saya lupa penerbit Solo, penerbit zaman dulu yang terbitin buku-buku versi zaman dulu. Serat Dewa Ruci pertama kali yang kemudian nulis itu Yosodipuro. Saya nggak tertarik sih, karena saya tertarik itu kuno aja. Itu saya nggak tertarik sampai Ya, nggak tertarik. berapa tahun coba saya simpen itu. Serat Dewa Ruci itu. Sampai kemudian saya menulis buku, itu kan baru saya ingat kembali. Sama seperti Serat Wedotomo. Serat Wedotomo itu kan saya temukan di pasar sendir juga. Tapi itu kan saya tulis duluan. Yang saya bikin buku di Javanese Wisdom. Nah itu kan saya temukan lama, hampir 15 tahun nggak saya utik-utik. Karena saya koleksi aja gitu. Kemudian saya pindah ke Jakarta itu saya bawa. Nggak saya baca gitu. Baru kemudian setelah saya nulis buku, kok saya kayaknya pernah nyimpen buku kuno gitu. Yang satunya Serat Wedotomo itu, yang satunya Serat Dewa Ruci. Makanya kemudian saya tulis kembali, dan bahasanya memang agak susah karena bahasa Jawa kan. Masih asli Jawa. Masih asli Jawa, ya. Dan kenapa kok ini lama, Dewa Ruci ini juga lama, karena saya harus menerjemahkan, menemui orang-orang yang tahu tentang bahasa Jawa kuno. Nah, salah satunya yang sering saya jadikan rujukan pertanyaan itu almarhum Profesor Daru Suprapto. Itu saya nggak tahu, terakhir itu dia dekan atau rektor sastra Jawa UGM. Ya. Karena dia sangat kompeten sekali di sana, jadi beliau yang saya jadikan rujukan untuk bertanya dari dua serat itu, Wedotomo dan Dewa Ruci.